Oh, Jesus Christ. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit Kedua tanganmu, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Yes, Lord. Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit Holy Spirit, Holy Kau yang sungguh merindukan Roh Kudus, angkat dua tanganmu. Holy Spirit, rasakan hadiratnya di tempat ini. Holy Spirit rain down, rain down, rain on
Holy Spirit reign. Holy Spirit, rain down, rain on us, Holy Spirit, Spirit reign. Holy Spirit Holy Spirit, rain down, reign. masing-masing menyembah Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kalau kau rindu Roh Kudus, Dia ada di tempat ini. Kejar Dia, kejar Dia. Ini era Pentakosta ketiga. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Mari rindukan Roh Kudus. Kejar Dia, kejar Dia. More than before, more than yesterday. Lebih lagi kejar. Biarkan Dia urapi engkau malam ini. Biarkan hadiratnya sekali lagi memenuhi engkau malam ini. Penuhi kami, ya Roh Kudus. Penuhi anak-anak mudamu, ya Roh Kudus.
the power of your We have spirit. power of your Lord, I come, Holy Spirit, come in this place. I need more. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I sekali lagi. Holy Spirit, come in this place. I need Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin ya. Oke, luar biasa. Praise the Lord. Memberkati kita semua Bapak Ibu. Kita siapkan kita pada pagi hari ini ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Apakah Pak Bruri sudah ada di sana? Belum ya? Baik. Oke, Ibu Andri Marantika. Saya bikin. Kenapa? Saya doa. Bu Rosa? Oh, oke. Baik, silakan Bu Rosalin. Ya, shalom semuanya. Ya, Selamat shalom. pagi. Mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih. Haleluya. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di Sumsi LCC. Semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih masih boleh bernafas di hari yang indah ini. Dan berkati kita semua yang hadir di sini. Berkat kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan. Engkau urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Ya, amin. Praise the Lord. Terima kasih. Doa yang sangat indah telah dinaikkan di malam hari ya, waktu Jerman dari orang tua kita, Ibu Rosalin. Tuhan memberkati ya bersama Pak Bruri. Makasih Pak. Amin. Amin. Oke. Pak John, Baik. Ya, Bu Joyce. saya minta linknya karena catatan saya sudah penuh semua. Saya belum beli bukunya ya Pak John. Oh, oke. Kirim ya. Yang mana? Yang materi yang mana? Hari Bu Joyce? ini Pak Oh, John. oke, baik. Oke, terima kasih Bu Joyce. Nanti setelah firman Tuhan, Bu Andri Marantika ya akan berdoa setelah firman Tuhan ya. Oke, haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan ada di dalam kebaktian kita pagi ini? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Dari mana kita tahu Tuhan ada dalam kebaktian kita? Karena kita sedang memuji Tuhan melalui apa? Pujian penyembahan ya. Kita memuji menyembah Tuhan itu cara untuk kita bisa menghadirkan Tuhan ya di dalam ibadah kita Bapak Ibu ya. Makanya penting sekali kita perlu yang namanya hadirat Tuhan ya saudara-saudaraku. Sehingga kita yang datang dengan kesusahan tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi ya. Karena kita udah berjumpa dengan Tuhan, itu dia. Nah, Yesus memang secara fisik tidak ada di bumi lagi ya, tapi rohnya yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Yesus sendiri ada di bumi. Perkataannya, firman-Nya ya, yaitu yang kita dengar setiap hari itu ada di bumi ya, dan kita butuh itu. Baik firman Tuhan maupun Roh Kudus dalam hidup kita semua. Amin ya. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa di pagi hari ini? 258.
Benar sekali. Jawaban orang tua kita sudah mewakili kita semua ya. Bu Rosalin sudah mewakili kita, sudah tiba di serial yang ke-258 ya. Tinggal beberapa langkah lagi kita udah masuk di serial yang ke-300 Bapak Ibu ya. Anda tahu itu kenapa? Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin ya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Di serial yang ke-258 ya. Oke. Saudara-saudara, dan tema yang diangkat pada pagi ini, diusung pada pagi ini adalah mahkota abadi dalam tindakan iman ya. Nah, tindakan iman mendatangkan kuasa Allah. Haleluya. Saya ulang ya. Mahkota abadi dalam tindakan iman. Tindakan iman itu mendatangkan kuasa Allah ya. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu saudaraku. Apakah benar ada mahkota abadi dalam tindakan iman datangkan kuasa Allah? Ada. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau itu kebalikannya? Saudaraku, kalau tidak ada tindakan iman mendatangkan kuasa Allah, apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya tidak ada, ya. Nah, untuk memahami rahasia dari tema ini, namanya rahasia kan kita perlu belajar untuk terus menggali supaya kita bisa memahami rahasia itu. Karena tidak semua orang bisa memahami rahasia. Namanya rahasia itu kan sesuatu yang masih disimpan, disembunyikan ya, dan itu butuh untuk kita bisa menyelidiki ya, untuk kita bisa menggali, untuk kita bisa bagaimana merenungkan dan akhirnya kita mendapatkan arti yang sesungguhnya ya. Oke, kita bisa mendapatkan jawaban ya. Nah, kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Ya, terima kasih Pak Jom, kesempatan yang diberikan. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yakobus 2, ayatnya yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Amin. Kapan iman menjadi sempurna? Pada saat kita melihat ya, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan ya. Jadi iman gak bisa sendiri, harus dengan perbuatan-perbuatan. Nah, perbuatan yang dimaksud ini adalah tindakan iman. Amin, saudaraku ya. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan iman adalah mati. Jadi iman mati itu karena apa? Tidak berfungsi dengan baik. Sehingga tidak bisa sampai pada kesempurnaan ya. Haleluya. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita mau iman kita sempurna, Bapak Ibu, selalu ada tindakan iman, tindakan iman, tindakan iman. Amin, saudaraku ya. Jadi kita yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Tapi tindakan iman itu apa? Ya kita datang kepada Tuhan. Punya iman tapi tidak melangkah, ya tidak bisa, Bapak Ibu. Paham ya, saudaraku? Ya kita mau supaya kita dipulihkan, kita mau supaya kita diberkati, kita mau supaya kita ditolong Tuhan. Kita yakin Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita jalan keluar, solusi. Tapi tindakan iman apa? Yaitu kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Di mana kita cari Tuhan? Di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kita rindu berjumpa dengan hadirat-Nya. Ketika kita bertemu dengan hadirat Tuhan, udah. Hati kita yang susah, tidak susah lagi. Yang sedih, tidak sedih lagi. Yang takut, khawatir, bimbang, ragu, cemas. Tidak lagi mengalami keadaan demikian. Kenapa? Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Yang tadinya tertekan, stres, depresi, frustrasi. Bahkan berencana ingin bunuh diri karena sudah frustrasi, ya, sudah crazy, bahkan sudah gila. Tapi kalau kita mencari Tuhan, oh, ada kelegaan. Makanya Yesus bilang apa? Dalam Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan beban berat.
Nah, kita semua ini punya masalah. Siapa bilang kita nggak punya masalah? Dan masalah itu datang, kita nggak bisa menghindarinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak setia, siap, setuju tidak setuju, kita menghadapi yang namanya masalah ini. Siapa yang mau tolong kita, saudaraku? Dalam keadaan kesesakan, suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak, menantu, mertua tidak bisa menolong, teman, sahabat baik tidak bisa menolong, bahkan dokter yang ahli pun tidak bisa menolong menyelamatkan engkau dari penyakitmu. Saya beritahu untuk kita sekalian, yang bisa menolong kita adalah Yesus, ya. Makanya hari ini kita pelajari mahkota abadi dalam apa, saudaraku? Dalam tindakan iman, mendatangkan kuasa Allah. Berapa banyak saudara siap mendapatkan kuasa Allah pada pagi hari ini? Yang siap lambaikan tangan bilang, Tuhan saya mau. Nah karena itu Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini adalah bukti tindakan iman, saudaraku. Kalau datang kepada manusia, paling bilang, ya seanore, dia paling kasihan saja. Tapi kalau kita datang pada Yesus, Yesus bukan cuma kasihan, tapi dia mau menolong kita. Dia mau menyembuhkan kita yang sakit. Amin. Dia mau pulihkan kita yang dalam keadaan hancur-hancuran ini. Itulah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi iman tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bekerja dengan tindakan, dengan perbuatan-perbuatan. Ya, banyak orang punya iman, tapi sayang dia tidak melangkah. Dia tidak mencari Tuhan, sumber segala sumber. Itulah sebabnya masalah tetap jadi masalah. Malah tambah menjadi masalah, beban tambah besar, tambah berat, saudaraku. Nah, kapan itu bisa selesai? Itu akan selesai ketika dia mulai mencari Tuhan. Satu persatu mulai selesai. Satu persatu dia lewati dengan baik. Amin ya. Haleluya. Saya lihat di Alkitab orang-orang yang punya iman dan dia punya tindakan iman, dia datang melangkah cari Yesus. Contoh seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Udah kemana-mana, saudaraku. Ke dokter A, B, C, D. Kepada orang-orang yang bisa dianggap bisa menyembuhkan, ternyata nggak sembuh-sembuh. 12 tahun loh, saudaraku. Wanita yang pendarahan 1 hari aja itu darahnya bisa membuat wajahnya pucat pasi kalau udah keluar ya. Ini bukan cuma 1 bulan, 12 tahun lamanya. Dan orang yang pendarahan itu dianggap cemar. Dan itu disebut sebagai najis. Mereka tidak boleh dekat dengan orang-orang yang sehat, Bapak Ibu. Karena itu ada hukumnya, ya, dilarang oleh hukum Taurat, dia akan dirajam batu. Tapi lihat wanita ini dengan keberanian, dia punya iman, dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya. Jubah siapa? Jubah Yesus. Aku sembuh. Dan benar, ketika dia berhasil menyentuh ujung jubah Yesus, langsung touch. Tiba-tiba Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Akhirnya Alkitab berkata, seketika itu juga penyakitnya sembuh. Dan Yesus berkata bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Orang yang punya iman, tapi kalau tidak disertai dengan tindakan iman atau perbuatan-perbuatan untuk apa melangkah datang kepada Yesus, ya nggak jadi. Ya, saudaraku. Ini paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini ya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Mahkota abadi. Ya. Temanya apa, John? Oh, oke. Nah, ya, ini dia. Temanya ini ya. Di Makasih, seri Pak yang ke-258. Ya. Mahkota abadi dalam tindakan iman datangkan kuasa Allah. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Pernah dengar lagu itu ya? Berapa kali kan kita selalu tayangkan lagu itu ya? Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini dia ayatnya tadi ya, sudah diperdengarkan. Jadi iman menjadi sempurna. Oke.
Iman menjadi sempurna apabila iman itu bekerja sama, ya, dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Haleluya. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bilang sempurna. Oh, Iman menjadi haleluya. sempurna. Nah, kita lihat ini ya, mahkota abadi dalam tindakan iman, datangkan kuasa Allah, membuat iman dia, yaitu saudara dan saya, menjadi sempurna. Haleluya. Amin ya. Menjadi sempurna. Oke, dan ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu, terdapat di dalam Ibrani 11, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Ya. Oke. Haleluya. Mahkota abadi dalam tindakan iman, datangkan kuasa Allah, ya, membuat dia, yaitu saudara dan saya yang punya iman ini, menjadi sempurna. Bilang sempurna. Sempurna. Oke, dan kita dapat pelajari ini ya, terdapat dalam Ibrani 11 ayat 28 sampai dengan 30. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya saudaraku. Namanya menemukan, kan kita benar-benar mencari jawabannya, ya, supaya rahasia itu kita bisa tahu, ya, supaya tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang tertutup, supaya kita bisa tahu, ya Bapak Ibu. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti mahkota abadi dalam tindakan iman, mendatangkan kuasa Allah. Jadi kalau orang punya tindakan iman itu mendatangkan kuasa Allah. Artinya kuasa Allah ada di atas sana, ditarik datang dalam hidupnya. Karena dia bukan cuma sekadar punya iman, tapi dia punya tindakan iman. Jadi ketika engkau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, langsung kuasa Allah menghampirimu. Katakan amin. Tapi kalau engkau punya iman, engkau tidak datang mencari Allah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kuasa Allah bisa didatangkan atas hidupmu? Tidak akan bisa, ya, melangkah dulu. Makanya ibadah-ibadah itu penting, ya. Ketika engkau yakin bahwa engkau datang pada Tuhan, kuasa Allah mendatangkan kuasanya bagimu. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Agar tindakan iman dapat mendatangkan kuasa Allah, maka tugas kita, ya, ada tugas Bapak Ibu. Maka tugas kita adalah berpegang pada 3G. Nah, 3G itu apa? Kita akan lihat 3G sebagai berikut. Jadi ini adalah tindakan iman, ya. Oke. Nah, tindakan iman. Pak John. Ya, gimana yang belum dicatat? Nanti saya kirim materinya ya. Jadi saya kirim Yang materi. tadi malam Pak John. Oke, baik. Ya, nanti saya kirim ya. Makasih, Oke, Pak John. sama-sama. Mari kita lihat G yang pertama, ini tindakan iman. Ya, ini dalam bahasa Inggris tapi ada terjemahannya ya. Yang pertama, God's command, obey. Find your way. Saudaraku ya. Artinya perintah Tuhan ditaati. Itu dia ya. Lalu temukan jalanmu. Nah, hari ini saudara sedang temukan jalan saudara sedang buntu atau sedang terbuka. Nah, maka Tuhan mau Bapak Ibu, engkau taati perintah Tuhan ya. God's command, obey. Ya, obey itu mentaati. God's command itu perintah Tuhan. Find your way. Temukan jalanmu. Supaya jalanmu terbuka, tidak ada lagi jalan buntu ya. Oke, kita lihat ayatnya ya. Ibrani 11 ayat 28. Ibrani 11 ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung. Yang ke atas Pak John. Anak-anak sulung. Jangan menyentuh mereka. Amin. Nah, ini pada waktu orang Israel mereka ada di Mesir ya. Pada saat itu Tuhan menulahi, yang menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Ya, tulah yang pertama, kedua, ketiga, Firaun gak kapok, gak bertobat, saudaraku.
ke 5, 6, 7, 8 gak kapok. Sampai 9, nah dia mulai mikir-mikir. Yang paling mengerikan puncaknya itu yang ke-10, ya itu paling mengerikan, kematian anak-anak sulung di Mesir. Ya, baik manusia maupun hewan semua mati. Dari kalangan masyarakat biasa, masyarakat jelata sampai di kalangan istana. Semuanya anaknya yang sulung mati. Saudara bisa membayangkan setiap ratap tangis dari tiap-tiap keluarga, mereka menangis karena mereka lihat anak sulungnya mati. Ya, tapi orang Israel, di tempat kediaman orang Israel, anak sulungnya tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan lewat Musa, setiap keluarga-keluarga, mereka harus memercikan darah domba di ambang pintu rumah mereka. Tujuannya apa? Supaya ketika malaikat maut, malaikat pemusnah itu datang, melihat ada tanda darah, dia tidak jadi meluputkan, tidak jadi binasakan anak sulung di rumah-rumah orang Israel, ya. Makanya itu yang disebut dengan Paskah. Dalam bahasa Inggris Passover, dalam bahasa Ibrani adalah Pasa. Ya, Pasa atau Passover atau Paskah. Itu artinya dilewati. Artinya diluputkan, dihindarkan, diselamatkan. Dari apa? Dari kematian, dari musibah malapetaka. Ya, makanya Bapak Ibu, setiap hari Minggu kita perlu siapkan roti dan anggur, ya. Jadi kita perlu angkat anggur perjamuan dan roti perjamuan. Nanti juga dalam ibadah jam 10, ya Bapak Ibu, nanti ibadah Zoom kita, saudara, itu jam 10 ya, karena menyesuaikan dengan ibadah di Surabaya. Ya, jadi kita juga adakan perjamuan kudus di sana. Doakan supaya semua bisa berhasil. Jadi taati Tuhan. Jadi waktu Tuhan suruh orang Israel melalui Musa, setiap ambang pintu rumah orang Israel harus dikasih tanda darah, ya. Nah, saya juga sering mendoakan ada keluarga-keluarga yang rumahnya diurapi, Bapak Ibu, ya, dikasih minyak urapan suatu. Supaya apa? Supaya keluarga itu dihindarkan dari musibah, bahaya, bahkan dari segala macam serangan-serangan, ya, lewat santet, mantra, pelet, tenung, ya, ilmu-ilmu nujum, ilmu gendam, saudaraku, ya, ilmu sihir, itu apalagi, saudaraku. Kita luput dari semua serangan-serangan itu. Amin, ya. Untuk kalau saudara mau juga, saudara bisa juga, ya, tanpa saya datang, saudara bisa mengurapi, ya, rumahmu sendiri dengan minyak urapan itu, ya. Asal engkau yakin, engkau punya iman, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau engkau mau juga untuk panggil hamba Tuhan datang, tidak apa-apa. Jadi itu penting, Bapak Ibu, ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat G yang kedua, ya. Tema kita apa tadi? Masih ingat? Iya. Yaitu apa? Mahkota abadi dalam tindakan iman. Mendatangkan kuasa Allah. Nah, apa tindakan iman yang kedua? Ada G yang kedua, ya, yaitu great faith arise. Ya, witness ini artinya iman. Ini saudara-saudaraku, iman ini membesar, iman yang besar timbul, lalu dia saksikan kekaguman. Ya, saya ulang sekali lagi, ya. A great faith arises. Witness ini adalah iman besar timbul, saksikan kekaguman. Saudaraku, ini kita lihat, ya. Saudara, dari Ibrani 11 ayat 29. Ibrani 11 ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Amin, ya. Karena iman maka mereka ini jamak, artinya banyak, ya, bukan 1-2 tapi banyak, rombongan yang dipimpin Musa untuk apa? Mereka bisa melintasi Laut Merah itu, saudaraku, atau yang disebut dengan Laut Kolsom. Nah, bagaimana mereka bisa melewati laut yang begitu dalam, saudaraku? Gak mungkin, ya. Mereka pun gak bisa berjalan di atas air. Maka Tuhan perintahkan Musa untuk ulurkan tangan ke arah Laut Kolsom itu atau Laut Merah,
sehingga laut itu terbelah menjadi dua. Dan orang Israel bisa melintasi ya. Ketika laut itu terbelah menjadi dua, jadi di tengah-tengah itu ada daratan ya, tanah kering sehingga orang Israel bisa berjalan melewatinya dengan baik ya. Jadi di samping kiri kanan itu Tuhan buat seperti ada tembok ya. Jadi tembok yang menghambat air itu bisa menyatu di tengah-tengah jalan yang orang Israel sedang lewati itu. Nah, sementara mereka sudah sampai di seberang di sana, dan orang Mesir ketika masuk ke dalam laut merah yang sudah kering tadi, Tuhan langsung suruh Musa ulurkan tangan dan ke arah laut itu merah, dan laut itu kembali menyatu. Ya, sehingga orang Mesir semua mati di dalamnya. Pasukan tentara Firaun mati, ditenggelamkan di dalam laut itu. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi saudara, ini benar-benar yang namanya great faith arise. Ya, great faith, faith itu iman ya, iman yang besar, bangkit atau timbul, saudaraku ya. Lalu kemudian bisa saksikan kekaguman, ya, kagum sekali dengan perbuatan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa, saat tiada jalan ternyata Tuhan buat jalan, saudaraku. Nah, siapa percaya hari ini Tuhan bisa buat jalan bagi kita sekalian? Yang percaya angkat tangan, kita berkata, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Amin ya. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Saudaraku, tindakan iman yang ketiga. Kita lihat ya, ada G yang ketiga. Nah, ini dia. G yang ketiga adalah ini. God's power shown. Shown itu menunjukkan ya. God's power shown. Claim your bounty. Ya, artinya kuasa Tuhan ditunjukkan, raih berkatmu, ya, raih berkatmu. Nah, kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 30. Ya, Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Amin. Karena iman. Karena apa, saudara? Iman, suatu. Apa yang terjadi? Orang punya iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Amin. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi ini Yeriko, dia punya tembok, benteng pertahanan yang begitu kuat sekali. Dan sulit untuk bisa dihancurkan, suatu. Tapi Tuhan perintahkan orang Israel melalui Yosua, saudaraku, mereka harus mengitari, ya, mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Mereka disuruh mengitari, saudaraku. Ya, hari pertama mereka nggak boleh ngomong apapun, nggak boleh bicara, nggak boleh bersuara. Mereka cukup mengelilingi dengan iman. Oh, mereka dalam hati, aku percaya tembok Yeriko runtuh. Hari pertama mereka lakukan itu. Hari kedua gitu juga dalam hati, aku percaya tembok Yeriko runtuh. Hari ketiga begitu, aku percaya tembok Yeriko runtuh. Terus diimani, saudaraku. Ya. Dan pada saat, saudaraku, sampai hari ketujuh, Bapak Ibu, hari ke-6 mereka masih melakukan hal yang sama. Mereka mengitari ya tembok itu, saudaraku, ya, dengan iman, saudaraku. Dan ketika hari ke-7 tiba, mereka bersorak, Bapak Ibu. Mereka bersorak bagi Tuhan. Bersorak itu adalah bagian dari puji-pujian kepada Tuhan. Mereka memekikkan suara kegirangan, saudaraku. Tiba-tiba tembok itu langsung runtuh, ambrol, saudaraku, ya. Sehingga mereka masuk ke dalam kota Yeriko dan mereka mulai merebut kota itu. Wow, dahsyat. Nah, tembok-tembok Yeriko itu banyak sekali dalam kehidupan kita, ya. Tembok Yeriko keuangan, tembok Yeriko sakit penyakit, tembok Yeriko ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, bahkan pelayanan, kesukaran demi kesukaran. Saudara, penderitaan demi penderitaan, ini tidak akan bisa diruntuhkan dengan apapun. Harus dengan iman. Jadi kalau orang Israel punya iman, mereka diam di tempat tanpa mereka mengelilingi, mereka melangkah mengitari, tidak akan bisa. Ya.
Nah, karena itu Bapak Ibu, salah satu bentuk yang kita lakukan di dalam kita melakukan ya tindakan iman ini adalah doa deklarasi dan doa profetik itu. Dan saya melihat doa ini berkuasa ya. Sudah Tuhan buktikan, sudah Tuhan tunjukkan kuasanya itu. Oke. Nah, dari 3 rahasia ini, Bapak Ibu, 3G ini, sekarang kita lihat kalau begitu apa dong hasilnya. Ini dia ya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak dapat apa saudaraku. Dia tidak dapat disentuh pembinasa anak-anak sulung. Sementara yang lainnya itu kebalikannya. Artinya yang lain itu bisa disentuh, bisa dijamah, ya, bisa dibunuh oleh malaikat ini pembinasa ini. Kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 28. Ya, Ibrani 11 ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ya, amin. Amin. Jadi lihat hasil dari orang yang punya tindakan iman ini, dia itu tidak dapat disentuh. Artinya apa? Dia luput dari si pembinasa ini ya, si pembinasa anak-anak sulung. Sementara yang lain, orang yang tidak taat pada firman ya, yang tidak melakukan firman itu dia bisa disentuh ya. Dia kena musibah saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, pentingnya kita beribadah kepada Tuhan ya, supaya kita bisa aman dalam perlindungan Tuhan. Oke. Nah, kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia selamat. Dia selamat kemana, saudaraku? Dia selamat ke seberang Laut Merah. Dan yang lain yang mencoba masuk di dalamnya mati tenggelam. Ya, ini dia, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, Laut Merah itu adalah tempat di mana kematian bagi setiap orang yang mencoba untuk menentangnya. Makanya saudara lihat ya, hari ini Laut Merah ya, itu terjadi berbagai macam pembajakan di situ. Houthi menyerang ya kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Ya, dengan tujuan utama mereka tidak mau suatu kapal-kapal itu bekerja sama dengan Israel. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya mereka melanggar akan perintah Tuhan, ya. Makanya melalui Presiden Donald Trump ini, saudaraku, dia kirim pasukannya, ya, kapal-kapal perang dikirim ke sana, Bapak Ibu, untuk membabat habis Houthi. Houthi yang selama ini, saudaraku, menjadi bumerang, ya, di Laut Merah itu, saudaraku. Mereka menguasai jalur itu, saudaraku. Itu sedang diserang oleh Amerika, ya, pangkalan-pangkalan dihancurkan. Mari kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 29. Ya, Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Amin. Tuhan sudah keringkan laut itu. Kalau orang Israel tidak melangkah, tidak menginjakkan kakinya, maka tidak akan terjadi mujizat, ya. Jadi ini penting Bapak Ibu, tindakan iman itu penting. Sementara orang Mesir yang tidak punya iman, mereka mati di situ, mati ditenggelamkan, ya. Oke, ini hasil yang kedua. Sekarang kita lihat hasil yang ketiga. Ini sudah dicatat? Belum, sebentar Pak John. Oke, silakan. Sudah, Pak. Coba. Haleluya. Ya. Mati tenggelam. Udah Pak John. Oke, Terima ya. kasih. Sama-sama. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat kuasa. Kuasa apa, saudaraku? Dia dapat kuasa iman dalam pujian. Meruntuhkan tembok. Tembok apa ini? Tembok Yeriko, ya. Tembok Yeriko itu adalah kekuatan musuh, ya, diruntuhkan, saudaraku. Dahsyat, ya. Saya ulang ya. Orang percaya yang taat pada firman, dia dapat, bilang dapat. Dapat apa, saudaraku? Dapat kuasa iman dalam pujian untuk meruntuhkan tembok, ya, tembok Yeriko, kekuatan musuh. Kita lihat ayatnya ya.
Ibrani 11 ayat 30. Ya, Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Amin. Setelah kota itu adalah kota Yeriko. Ya, yang punya benteng yang begitu kuat. Yang mengelilingi kota itu runtuh, saudaraku. Ya. Siapa yang meruntuhkan? Tuhan yang meruntuhkan. Tapi Tuhan pakai caranya, cara meruntuhkan benteng Yeriko itu apa? Lewat puji-pujian, ya. Nah, puji-pujian itu karena apa? Itu mereka di dalamnya mengandung iman. Makanya waktu engkau memuji Tuhan, engkau memuji Tuhan dengan imanmu. Kau yakin bahwa Tuhan bertakhta atas pujian dan Tuhan siap mencurahkan kuasanya, ya, di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ya, biarlah Tuhan berkati kita sekalian. Bu Andre akan berdoa ya buat kita semua di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak John. Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengar pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Semua itu karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar dan yang telah kami terima Bapa dari Pastor John. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu yang selalu menuntun kami dan mengarahkan kami Bapa. Menjadi firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami, bagi langkah kami. Supaya kami tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan kami Bapa. Kami percaya bahwa keselamatan itu ada padamu Bapa. Berkati Pastor John bersama keluarganya Bapa. Berikan hikmat Bapa. Biarlah kuasa roh darah-Mu yang selalu berbicara atas Pak John Bapa. Pakai Pastor John lebih dahsyat dan lebih heran lagi di dalam pelayanan. Beri kesehatan ekstra Bapa bagi Pastor John Bapa. Untuk selalu sehat Bapa. Amin. Di dalam memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Ya Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Berkati juga ibadah kami Bapa. Pagi, siang, dan malam hari. Bahkan ibadah-ibadah yang kami lakukan di Surabaya. Biarlah Engkau yang memimpin semua ibadah-ibadah lewat Pak John Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah boleh kembali menerima berkat firman yang begitu indah kepada kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan Yesus mau kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mempunyai tindakan iman atas kehidupan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengan tindakan iman, kita percaya kita mendatangkan kuasa Allah atas kehidupan kita. Amin. Tetap semangat, tetap punya iman percaya kita. Hanya satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di luar sana selain hanya pribadi Tuhan Yesus. Kita harus mempunyai tindakan iman dan kita percaya kita mendatangkan kuasa Allah atas kehidupan kita semuanya. Tetap semangat, kita di dalam firman-Nya pagi hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat kita semuanya. Haleluya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih ya Pastor John. Dan Tuhan kita yang pakai luar biasa. Kita terus mendoakan Pastor John setiap hari. Ya Pastor John tambahkan hikmat-hikmat yang baru dari Tuhan Yesus.
agar hikmat yang Tuhan Yesus berikan pada Pastor John berikan pada kita semua jemaat gereja CCC. Karena Tuhan Yesus mau ya kita semua sebagai anak-anaknya semuanya kita bertumbuh di dalam hikmat rohani kita. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus Praise God. memberkati Pastor John terus dengan umur panjang kesehatan dan tetap Amin. Pastor John yang cukup menjaga kesehatan yang baik. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Terima kasih. Puji Haleluya. Tuhan. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Adriana Marantika yang sudah menaikkan doa untuk peneguhan firman Tuhan. Terima kasih Bu Adriana Marantika. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat Bu Adriana Marantika yang masih bertugas melayani dalam pekerjaannya. Tetap jaga kondisi kesehatan yang cukup Bu Adriana. Salam buat keluarga semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bu Adriana Marantika. Haleluya. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada Oma Rosalin yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan, dan Oma sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita saling mendoakan ya Oma diberikan kesehatan umur panjang sama dengan suaminya Opa Bruri ya. Tetap Opa Bruri menjaga kondisi kesehatan yang cukup, istirahat yang cukup. Demikian juga Oma Rosalin ya. Nanti selamat beristirahat. Terima kasih buat yang sudah memperdengarkan ayat firman Tuhan dan sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma. Sampai kita ketemu di Indonesia. Terima kasih. Salam buat anak-anak mantu cucunya semuanya juga. Haleluya. Oke. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari dengan semangat dan antusias. Mari kita naikkan doa-doa prophetik ini dengan semangat ya. Dengan yakin percaya kita receive-kan. Doa prophetik ini akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Pang Pang Lai. Shalom, selamat pagi Ibu Pang Pang Lai. Selamat pagi Pak Lukas, selamat pagi Opa Oma, selamat malam Opa Oma semuanya. Oke. Haleluya. Silakan Bu Pang Pang. Ya, terima kasih Pak John beri Sama-sama. kesempatan pada kami anugerah besar melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Mari teman-teman kita berdoa prophetik kedua bagi gereja CLCC atau Evangelism. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan. Pak John naik ke atas. Halo Bu Pang Pang Lai. Dalam urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan
dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa rawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Yes. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih Pak Lukas di Atanasia. Iya, terima kasih Ibu Fang Fang Lai yang dimana sudah. Ya, terima kasih Pak Lukas. Iya, sama-sama kita saling mendoakan Ibu Fang Fang Lai. Ibu Fang Fang Lai juga diberikan kesehatan umur panjang, diberikan semangat terus yang menyala-nyala yang dari Roh Kudus, biar Ibu Fang Fang Lai hidupnya boleh menjadi terang berkat dimanapun Bu Fang Fang berada. Tetap semangat Bu Fang Fang Lai. Terima kasih untuk pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Ya, dan kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu mari kita mau mendengarkan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC akan disampaikan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang dari Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti. Shalom. Shalom Atanasia. Ya, shalom Bu Fang Fang Lai, terima kasih. Mari kita Ya, terima kasih. sama mendengarkan pengumuman gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Nilai kita memberi persembahan berupa koleksi hari penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Urpat ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening di nomor 0331268 atau via rekening OVO 0813300999 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah pemujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap Sabtu dimulai pukul 10.00 menyesuaikan ibadat CLCC Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam buka bagi yang dalam pergumulan datang dengan iman pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Lindayani Effendi, Jalan Palem Selatan 4, C68 Pondok Chandra Ibu, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Demikianlah info gereja CLCC dan Tuhan Yesus Kristus memberkati Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti SD. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Amin. Iya, haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti SD yang sudah sama-sama melayani pada pagi hari ini. Yesus memberkati Atanasia, tetap semangat dalam mengiring pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari kembali pagi hari ini dengan semangat antusias yuk. Kita sama-sama kita naikkan doa deklarasi. Kita percaya doa deklarasi pagi hari ini kita naikkan terjadi atas kehidupan kita. Dan saya mohon dengan hormat Oma Rosalin untuk siap mencatat nama-nama yang akan kita sampaikan ya. Terima kasih Oma.
Doa pertama Yes. akan dinaikkan oleh ibu kita kembali, yaitu Ibu Joyce Putri Rai. Shalom. Ibu Joyce, terima kasih. Kita dengan semangat, kita yakini, kita imani semuanya terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Ibu Joyce. Haleluya. Dan yang kedua, kembali di sini ada Ibu Andriana Marantika. Shalom, selamat pagi Ibu Andriana Marantika. Kita akan menaikkan doa deklarasi ya Bu Andriana Marantika. Ya, shalom Pak Lukas. Terima kasih Bu Andriana. Yang ketiga ada kembali Oma Rosalin juga. Thank you. Rosalin. Ya, Ya, yang keempat kembali ada Ibu Fang Lai ya. Shalom Bu Fang Lai. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fang Lai. Yang kelima ada Ibu Atanasya Pujiastuti Esti juga. Shalom, terima kasih. Kita naikkan doa dari yang keenam saya sendiri. Oke, sudah cukup ya Oma Rosalin? ya. Terakhir siapa? Terakhir. Lukas. Saya siap. Lukas Krisnanto. Anaknya Oma Rosalin dan Opa Bruri. Siap. Oke. Oma. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas sudah menyampaikan nama-nama yang bertugas ya. Pagi ini untuk menaikkan doa deklarasi dan tentunya semuanya sudah siap. Dan kita akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ya, silakan Ibu Joyce. Ya, Mami Dangkiwer, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ya, Ibu Andre. Ya, Bu Ros, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di Gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ibu Fang Lai. Ya, terima kasih Oma Rosalin. Selamat malam. Malam. Dalam nama Tuhan dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ya, Ibu Atanasya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada Tuhan, doa, dan ibadah di tiap-tiap. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Pak Lukas. Thank you, Oma. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini kita semua akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah
dalam nama Nama Yesus. Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh keenam sahabat-sahabat kita dan yang dipandu oleh orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Ya, semuanya. terima kasih Pak Joy. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu. Kita percaya doa deklarasi pagi hari ini kita naikkan semuanya sudah terjadi dan terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Buat doa yang kita sudah naikkan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Dan sekali lagi kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ibadah pagi hari sudah akan selesai. Dan juga kita juga sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Di mana kita sudah boleh menerima berkat-Nya melalui firman-Nya pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempunyai suatu namanya tindakan iman. Ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita mendatangkan kuasa Allah ada terjadi atas kehidupan kita. Firman-Nya pagi hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Firman-Nya begitu indah kepada kita semuanya. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempunyai tindakan iman percaya kita pada Tuhan Yesus, dan kuasa dengan iman percaya kita pada Tuhan Yesus, kita akan mendatangkan kuasanya yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat hari ini. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas melayani pada ibadah pagi hari. Sekali lagi Bu Fafang Lai, terima kasih ya Bu Fafang Lai buat pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih segalanya. Ya, kita saling mendoakan, kita saling mensupport ya, dan sama-sama melayani tiap ibadah pagi hari ini. Tetap semangat Bu Fafang Lai, sehat selalu, jaga umur. Kesehatan baik. Tuhan Yesus memberkati Bu Fafang Lai, terima kasih. Ya. Justiati juga saya ucapkan terima kasih sudah melayani pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pastor John Sarbunan, hamba Tuhan kita yang pakai luar biasa juga. Terima kasih Pastor John buat pelayanan di pagi hari ini. Saya mendoakan ya Pastor John, dan semua jemaat gereja mendoakan Pastor John diberikan kesehatan umur panjang. Amin. Untuk selalu senantiasa. Dan nanti kita berdoa juga untuk perjalanan Pastor John sama timnya menuju ke Surabaya untuk melakukan ibadah onsite ya. Ada di rumah Tuhan Yesus menyertai dan menjaga melindungi ibadah dengan Surabaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ibadah pagi hari ini. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Saya saling mendoakan ya, kita tetap semangat. Kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan setiap ibadah pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, semuanya diberikan kesehatan umur panjang. Pasti apa yang menjadi pokok-pokok doa kita percaya dan menerimanya pada waktu yang tepat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar monitor, itu langsung bisa menyampaikan doa-doa apa yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu, nanti disampaikan pada hamba Pastor John Sarbunan. Sebelum doa berkat akan didoakan pokok-pokok doa itu semuanya. Nah, sebenarnya saya kembalikan pada Ibu Koordinator, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Ibu Atanasia. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pastor John Sarbunan MA serta Ibu Sinta yang sudah memimpin ibadah pagi hari ini dengan firman-Nya yang luar biasa. Agar firman ini melekat hati kita ya Bapak Ibu, dan kita melakukan, bukan hanya mendengarkan tapi kita melakukan untuk kita kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih. Saya doa khusus Pastor, umur panjang, kesehatan, supaya kita bisa sisi. Dan sampai jumpa nanti kita di ibadah pagi jam 10 di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan nanti mati Surabaya. Dan saya ucapkan kasih buat opa-oma yang ada di Jerman. Terima kasih sudah hadir ibadah pagi hari ini, sudah melayani Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kesehatan opa dan oma, juga semua keluarga di Jerman. Sampai jumpa kita di Terima kasih Bu Atanasia. Sama Oma. Amin. Terima kasih buat pelayan Tuhan pagi hari ini, host kita yang luar biasa Bapak Lukas Krisnanto. Terima kasih sudah melayani Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Pak Lukas, dan sampai jumpa nanti kita ibadah di Surabaya.
Dan terima kasih juga buat Ibu Fangfang sudah melayani Tuhan. Ya, tetap sehat ya Bu Fangfang Lai, tetap semangat, jalan bersama Tuhan, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus menjaga Bu Fangfang Lai ya, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Mama Joyce. Kita berjumpa nanti ya Mama Joyce di Surabaya. Kita ketemu lagi ya. Rindu kita sebulan sekali. Ya terima kasih Mama Joyce. Banyak Tuhan bagi datang dan juga terima kasih buat Ibu Andriana Maratika atas doa-doanya yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melayani pasiennya. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Ibu Andriana Maratika. Dan saya ucapkan terima kasih pada adik James, adik Yohan, di LCC, Bu Sinta. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kita di Surabaya juga. Ya, terima kasih buat semua yang hadir. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan pada Bapak Pastor John Sarpunan MA untuk menutup ibadah dengan doa. Saya persilakan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan naikkan anugerah Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah dan luar biasa. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Oke. Haleluya. Praise the Lord. Di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bahagia. Katakan Hosana. Singkar sama bagi sang raja. Oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Amin ya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Oke. Ini saya kirim materi kepada semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku percaya yang datang dengan iman, melangkah dengan iman, hari ini imanmu menjadi sempurna, dan terimalah mujizat ajaib terjadi. Aku melihat kesembuhan sudah terjadi bagi keluarga Bu Rosalin, keluarga Bu Joyce,
keluarga Ibu Atanasia, keluarga Pak Lukas, keluarga Ibu Fang Panglai, keluarga Bu Andre, keluarga kami, anak-anak Yohanes Lee James, keluarga besar Gereja CLCC. Di dalam nama Yesus, hari ini Engkau terima mujizat-mujizat ajaib sudah terjadi. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, Amin. Selamat pagi teman-teman Pak John. semua. Tetap Terima kasih sama-sama. Pak John. Oke, Terima kasih, sama-sama. Om Joyce. Ya, lekker slapen. Dankjewel. Oke, God bless you all. Ibu Joy. Ana ya. Oke, semangat ya. Sampai nanti ya. Bye-bye. Bye. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama, Bu Amin. Joyce. Amin. Ya.